First impression adalah hal yang penting dalam membangun komunikasi interpersonal termasuk dalam wawancara. Apa itu first impression? First impression merupakan kesan pertama yang perlu kita bangun ketika melakukan wawancara yang bukan sekedar hanya menyampaikan atau mengemukakan pernyataan verbal, tetapi juga ada teknik nonverbal dalam membuka wawancara yang bisa mempengaruhi kesan pertama. Komunikasi nonverbal sangat penting dalam menciptakan kesan pertama yang baik dan membangun hubungan. Komunikasi nonverbal merupakan sinyal ketulusan, kepercayaan, kehangatan, antusiasme ataupun motivasi seorang interviewer dalam melakukan interview. Nah, ada beberapa hal yang hendaknya perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah personal space atau jarak pribadi. Jadi, personal space ini perlu diperhatikan ketika kita melakukan wawancara, terutama ketika kita mulai bertemu dengan interviewee yang belum pernah kita temui sebelumnya. Jadi, personal space itu perlu untuk diperhatikan karena personal space ini memberikan wilayah pribadi yang tidak bisa diganggu oleh orang lain, tidak boleh diganggu oleh seorang interviewer ketika memulai sebuah wawancara. Nah, keterlibatan yang terlalu dekat dalam wilayah pribadi orang lain ketika memulai wawancara dapat membuat wawancara berlangsung tidak efektif tentu. Karena si interviewee bisa saja langsung merasa insecure, merasa tidak aman dengan interviewer yang baru mengenal, baru mau membuka wawancara tetapi sudah mengganggu personal space-nya interviewee. Sehingga ada beberapa etika yang harus dilakukan seorang interviewer dalam menjaga wilayah space, personal space atau wilayah teritori interviewee. Contohnya, sebelum masuk ke ruangan, biasakan untuk mengetuk walaupun pintu telah terbuka. Lalu kemudian tunggu hingga pihak lain juga mengizinkan interviewer masuk ke dalam wilayahnya atau daerahnya. Dimulai dengan senyuman, lalu kemudian anggukan kepala, menggerakkan tangan atau memberikan kesan ya yang menjaga jarak atau wilayah teritori dari interviewee. Juga menjaga kontak mata tanpa melakukan intimidasi perlu dilakukan karena bisa memberikan kesan kepercayaan dan membuat Anda dapat melihat tanda nonverbal. Yang kedua, ya ini penting ya, ini adalah kesan ekspresi wajah, penampilan, dan isyarat tubuh. Nah, penampilan, cara berpakaian itu berperan penting dalam memberikan kesan pertama yang baik. Nah, ini tentu dalam penampilan kita perlu memperhatikan pada konteks apa kita melakukan wawancara. Ya. Jadi, ekspresi menyenangkan dan antusias itu dapat mempengaruhi interviewee untuk terbuka dalam memberikan informasi. Jadi kalau facial expression-nya menyenangkan, lalu kemudian antusias, nampak termotivasi, ekspresi yang positif itu dapat mempengaruhi interviewee untuk terbuka dan dalam memberikan informasi. Nah, penampilan di sini tentu juga mendukung kelancaran proses wawancara. Contohnya misalnya ketika Anda ingin melakukan wawancara pada topik olahraga di lapangan misalnya, maka penampilan interviewer hendaknya disesuaikan dengan style yang sporty. Atau misalnya seorang interviewer akan bertemu dengan pejabat di suatu daerah.
kepala kepala daerah begitu, maka hendaknya menggunakan pakaian yang formal. Jadi dalam penampilan ini tentu perlu untuk diperhatikan karena ini penting dalam membuka wawancara. Penampilan ini menjadi faktor yang berpengaruh juga dalam membangun profesionalisme dan juga kepercayaan kepada interviewee. Isyarat tubuh juga tentu perlu diperhatikan. Ini bisa mengkomunikasikan ketertarikan, ketulusan, kehangatan, ya, kedewasaan, serta kesopanan kita dalam situasi pada wawancara. Jadi isyarat-isyarat tubuh yang terbuka itu perlu untuk ditampilkan. Jangan menggunakan isyarat-isyarat tubuh yang tertutup. Karena dengan kita menggunakan isyarat tubuh yang tertutup itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak antusias dengan interviewee, kita tidak setuju dengan informasi atau pendapat atau opini ataupun ide dari interviewee. Sebaliknya dengan isyarat tubuh yang terbuka, maka interviewee dapat merasakan kepercayaan, merasakan kehangatan, penerimaan atas apa yang dikemukakan oleh interviewee. Dan nonverbal lain yang perlu diperhatikan ketika dalam membuka wawancara adalah perhatikan dengan sentuhan. Nah, sentuhan ini tentu harus adalah hal yang sensitif ya. Sentuhan ini biasanya diberikan ketika kedua belah pihak yaitu interviewer maupun interviewee telah mengenal satu sama lain dan sudah saling akrab ya. Hati-hati dalam melakukan sentuhan ketika baru berkenalan dalam wawancara. Hati-hati ketika melakukan sentuhan pada interviewee yang belum Anda kenal sebelumnya. Biasanya sentuhan ini diperlukan pada kondisi atau situasi tertentu yang dilakukan tanpa bermaksud menyakiti atau melanggar etika. Nah, dalam budaya timur di kita, sentuhan biasanya dilakukan oleh interviewer kepada interviewee pada bagian-bagian tertentu saja, misalnya pada bagian pundak ya, atau pada bagian lengan.